Artinya Bawaslu sampai sekarang masih mengunci dirinya untuk tidak menerima laporan apapun, gitu loh kira-kira. Pertama begini, kan kejadiannya tanggal 9 Juli, hari Minggu ya. Muncullah di banyak berita terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Zul, yaitu membagi minyak goreng. Besertaan dengan itu ada pernyataan tentang pilihlah Mbak Putri, yang kebetulan adalah anak beliau sendiri gitu. Dan kalau pilih Mbak Putri, yang gini-ginian kita buat deh 2 kali sekali gitu. Yang gini-ginian itu maksudnya adalah pembagian minyak goreng gitu. Nah, apa namanya itu ya, berita itu sangat viral di masyarakat terkait dengan tentu ada pernyataan pilih, dan yang kedua adalah bagi-bagi minyak goreng secara gratis itu gitu. Nah, polemik muncul, apakah tindakan yang seperti ini melanggar ketentuan atau tidak? Oh iya, iya. Itu satu kan. Ya. Yang kedua adalah memang ini kasat mata kita melihat ada orang mengajak untuk milih seseorang lalu dibarengi dengan janji untuk memberikan sesuatu yang bersifat material, alias kalau per definisi namanya politik uang kan, kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Nah, dari 2 faktor itulah kemudian kita diskusi dengan beberapa kawan, termasuk Alwan dari Kata Rakyat, dari KIP gitu. Ini bagaimana? Apa polemik kayak begini mau dibiarkan begitu saja, berlalu begitu saja gitu. Itu pertama tuh. Nah, yang kedua tahu ya, apakah tindakan yang seperti ini juga nggak perlu dicarikan dasar hukumnya untuk mengatakan bahwa ini menciderai prinsip jujur dan adil gitu. Nah, di tengah polemik itulah kemudian kita uji saja dulu ke Bawaslu. Tapi bagaimana caranya supaya Bawaslu mengeluarkan pendapat? Akhirnya yang mau tidak mau kita harus laporkan kan. Dengan cara begitulah Bawaslu akan bisa membuat keputusan apapun terhadap peristiwa itu. Nah, kan persoalannya apakah tindakan itu etik apa tidak? Kan kita juga nggak tahu ya kan. Ya, ya, ya. Nah, jadi belum ada sama sekali pendapat. Beliau tidak menyinggung, mereka tidak menyinggungnya. Meskipun ada 1-2 kelihatan kawan-kawan media yang menanya, lalu timbullah jagalah etika gitu. Loh. Nah, makanya kan pertanyaannya apakah tindakan itu etik apa tidak? Kan jadi tindakannya begitu tuh. Nah, itulah makanya secara formal kita laporkan ke Bawaslu. Ternyata setelah kita laporkan, maksudnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata setelah kita dilaporkan ke Bawaslu, dapatlah kesimpulan seperti yang sekarang. Apa kesimpulannya? Pertama, karena belum ada tahapan, maka laporan itu sama sekali nggak bisa diterima. Artinya Bawaslu sampai sekarang masih mengunci dirinya untuk tidak menerima laporan apapun, gitu loh kira-kira, terkait dengan apa yang disebut dengan pemilu. Gitu. Atau dengan kata lain mereka belum bisa melaksanakan tugasnya. Ya, dengan tugas yang lain mereka udah kerjakan kan. Misalnya sosialisasi, ya kan, ini itu udah banyak lah pekerjaan. Padahal tugas pokok. Nah itu dia, tapi terkait dengan soal menerima pelaporan tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu, nah itu mereka belum buka pintunya gitu. Oh, okay. Makanya karena pintunya belum dibuka, ya laporan kita itu ya seperti masuk keranjang aja gitu loh kira-kira tuh. Oh gitu ya? Nggak bisa diapa-apain oleh kira-kira begitu. Makanya istilah mereka itu tidak memenuhi syarat material, sehingga tidak diregistrasi gitu. Itu kan bagi saya juga agak membingungkan. Kenapa membingungkan? Ya karena kalau mereka menyebut tidak memenuhi syarat material sehingga tidak diregistrasi, bagaimana mereka tahu bahwa laporan kita itu nggak memenuhi syarat material sementara mereka lihat dan baca pun tidak, kira-kira gitu ya. Mestinya kan lihat baca dulu, baru disebut nggak memenuhi syarat material nih gitu kan. Artinya betul. Pengaduan Anda ya diproses dulu. Iya, dilihat dulu pengaduan Anda itu belum ada pasal-pasalnya. Iya. Kan kira-kira gitu. Ini mereka belum uji pengaduan saya dengan pasal-pasal. Langsung bilang. Itu yang saya sebut belum mereka baca, langsung masukkan ke keranjang gitu kan. Dan uniknya argumennya itu yang menurut saya agak aneh. Anda sebut materi dari laporan saya ini nggak bisa diterima, tapi Anda sebut Anda baca pun tidak gitu. Itu yang nggak masuk. Mestinya kan secara formil laporan Anda nggak diterima karena misalnya kurang syarat, kurang ini, kurang itu. Is okay gitu. Kita tinggal tambahkan syarat-syaratnya gitu.
Ini materialnya, artinya kan pokok aduannya udah mereka ketahui itu asumsinya gitu. Tapi kok udah mereka ketahui diregistrasi pun tidak, itu yang saya nggak ngerti gitu. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya sekarang mau tidak mau ada keputusan yang jelas bagi kita sebagai panduan. Apa itu jelasnya? Bahwa seluruh tindakan apapun yang kita sebut selama ini sebagai politik uang, itu satu, penggunaan fasilitas negara, itu tidak bisa dikatakan melanggar aturan selama belum masuk tahap kampanye pemilu. Kalau tahapan pemilu kan ini sudah masuk tahapan pemilu tahapan pemilu dalam pengertian penetapan peserta partai politik. Gitu. Jadi kalau itu sifatnya individu, jadi maksud saya begini, kalau nanti ada penetapan partai politik tapi belum ada penetapan caleg, kira-kira gitu ya. Artinya orang kalau ada kampanye, Bung Sebastian misalnya udah, pokoknya kawan-kawan sekalian pilihlah saya, salonkan dan pilih saya, udah setiap bulan saya kasih inilah, saya kasih gitu ya. Hukum pemilu belum berlaku kepada Pak Sebastian karena Pak Sebastian belum ditetapkan sebagai peserta pemilu, meskipun partainya sudah. Gitu kira-kira. Kan partai politiknya sudah ditetapkan, tapi calegnya belum. Dengan kata lain, silakanlah beramai-ramai melanggar sekarang, dan tidak akan definisi kita melanggar, tapi definisi Bawaslu itu tidak melanggar. Itu persoalan. Maka jadi partai politik atau para politisi silakan melakukan apa saja sekarang. Mau melakukan politik uang, ya, mau melakukan penggunaan fasilitas negara, ya, macam-macam itulah. Yang per definisi menurut kita ada itu adalah pelanggaran asas jurdil, tapi oleh Bawaslu dinyatakan itu tidak bisa tidak melanggar. Tidak akan ditindak. Bukan tidak ditindak, itu tidak masuk bagian dari hukum pemilu. Nah, ini juga menurut saya Bung Arif menariknya, karena kalau kita pakai logika Bawaslu, maka tidak ada ASN yang berpolitik selama belum ada tahapan pemilu. Jadi misalnya ASN sekarang menyatakan dukungan kepada katakanlah si A, saya akan dukung dia sebagai calon presiden. Presidennya belum ditetapkan kan sebagai calon gitu. Berarti dia tidak bisa disebut sedang melakukan pelanggaran independensi. Tapi kan menurut hukum pemilu. Ya, tapi saya tidak tahu kalau menurut tapi kan ASN punya aturan sendiri. Itu yang mau saya sebutkan Bung Sebas. Implikasi dari cara berpikir Bawaslu ini akan banyak sekali gitu loh. Yang selama ini sedang kita tanda kutip lah lawan, itu runtuh lagi nih semua gitu. Bagi kita misalnya politik uang itu bukan hanya di tahapan dong. Tapi segala sesuatu yang menjanjikan untuk kemudian jadi pilih, entah itu masuk tahapan atau tidak, ya itu harus setidaknya ditegur kan, karena itu bukan persoalan apakah yang melanggar pasal mana, tapi jelas itu meruntuhkan sendi-sendi demokrasi kita gitu. Kalau kita biarkan, nah implikasi dari putusan itu salah satunya adalah soal yang saya sebutkan ini tadi, bagaimana mendefinisikan ASN berpolitik sementara calonnya nggak ada. Kalau menurut cara berpikir Bawaslu itu kan, bagaimana mendefinisikan TNI Polri tidak independen sementara calonnya belum ditetapkan, partai politiknya belum jelas, kira-kira begitu. Jadi ini kecuali misalnya ASN-nya menyatakan setuju nggak setuju pada kebijakan pemerintah yang sekarang, itu lain lagi, itu memang bukan hukum pemilu yang berlaku. Tapi selama hukum yang disebut dengan dukung-mendukung dalam konteks pemilu, tahapan belum dimulai, maka tidak ada orang yang disebut dengan tidak independen, tidak ada orang yang disebut dengan itu menurut saya implikasi dari cara berpikir Bawaslu. Jadi ini cukup serius. Nah, saya ke Bung Alvan dulu. Nih, Bung Alvan, Anda termasuk yang melaporkan. Sama Bang Rai sebenarnya. Sama Bang Rai ya. Ya. Tapi saya dengar Bung Alvan yang paling di depan nih melaporkan. Iya, saya dibalas-balasin dia sebenarnya. Iya, udah sampai pada kesimpulan percuma lapor Bawaslu. Saya tadangin jangan dulu. Ini kan belum masuk tahapan. Karena ada kata jurdil kan di dalamnya, jujur dan adil, dan kata demokratik gitu. Jadi kata jujur adil itu mestinya nggak hanya berlaku pada soal kapan tahapan dimulai, tapi ya berlaku selama 5 tahun. Dan oleh karena itulah filosofinya mengapa Bawaslu itu dibentuk sampai 5 tahun. Kalau misalnya hukum pemilu ataupun kata-kata demokratik, ya, jujur adil itu berlaku setahun, ya Bawaslu-nya juga nggak perlu kita buat 5 tahun usianya dong, cukup setahun kan. Kan termasuk Anda juga yang mengusulkan. Siapa yang? Untuk 5 tahun. Lah iya, justru karena kan cara pandangnya begitu. Cara pandangnya segala sesuatu yang berhubungan dengan
apa yang kita sebut dengan pemilu, ya, itu berlaku selama 5 tahun. Jadi nggak hanya sekedar tahapan, itu tahapan. Tahapan itu bagian dari pemilu, kan kira-kira gitu. Nah yang kita bicarakan ini pemilu, di mana pemilu itu ada tahapannya. Nah tapi selama 4 tahun itu apa? Itu bagian dari pemilu itu. Makanya kalau saya pribadi merasa bahwa setiap orang boleh kampanye kok, kapan waktu gitu. Jadi kampanye yang katakanlah 75 hari yang sekarang tuh sudah ditetapkan itu istilahnya kampanye formal. Kampanye formalnya ya bisa 4 tahun, 5 tahun itu. Artinya, oleh Bawaslu ini hanya bertindak ketika ada mekanisme formal. Formal yang disebut dengan tahapan itu. Di luar itu ya mereka enggak. Jadi bebas dong orang. Itu yang saya sebut, bukan hanya bebas, Bung Sebastian. Ini yang mungkin kalau tadi Bung Alwan mengatakan nggak hati-hati Bawaslu ini. Tafsir mereka itu berimplikasi sangat besar terhadap sistem demokrasi kita. Jadi satu lembar surat yang mereka kirim ke kita itu sebagai balasan, itu mengubah banyak definisi lagi sekarang itu menurut saya. Jadi kita harus merevisi lagi undang-undang, kita harus mendefinisikan kembali apa yang disebut dengan politik uang. Kita harus mendefinisikan kembali apa yang disebut dengan netralitas ASN. Kita harus mendefinisikan kembali apa yang disebut dengan penggunaan fasilitas negara. Nah, kalau itu kan sudah jelas, tinggal penegakannya ya. Justru dengan surat Bawaslu itu, itu yang saya sebutkan tadi di awal, dengan surat Bawaslu itu mengatakan yang disebut dengan politik uang ketika sudah ada peserta pemilunya. Oh gitu. Jadi di luar itu, kalau peserta pemilu itu kan cuma 6 bulan itu kan. Misalnya kalau kita mulai tahapannya nanti Agustus penetapan atau apa, September penetapan, sampai September itu, jadi cuma setahun itu yang saya sebut. Di luar yang setahun itu, kamu bebas bagi-bagi uang sebanyak-banyaknya. Kalau tahapan kampanye kan cuma 7,5 bulan. Enggak, Bawaslu itu tidak mendasarkan pada pada kampanyenya, tapi mendasarkan pada ada nggak pesertanya. Gitu. Jadi dihitungnya dari sejak peserta pemilu ditetapkan, dalam hal ini partai politik. Oke, jadi saat ini dianggap tidak ada partai politik. Sekalipun tahapan sudah masuk, tapi belum ada partai politik peserta pemilu yang ditetapkan, maka hukum politik uang belum bisa diterapkan. Oh gitu. Nah, oleh karena itu yang saya sebut tadi, putus selembar surat itu, Bung Sebastian, mengubah lagi banyak definisi yang selama ini sudah mulai kita kembangkan gitu menurut saya. Apakah mereka akan diadukan ke DKPP? Ya. Setiap perubahan itu memang membutuhkan ketegaran, Bung Sebastian ya. Dan itu bukan kali pertama sebetulnya gitu. Nanti kita diuji juga di KPP-nya. Di KPP-nya memiliki pandangan yang jauh apa enggak? Mereka melindungi pemilu yang demokratik apa tidak? Nanti ujian ke DKPP gitu. Tapi kan barang terobosan itu bukan barang baru. Misalnya pemilu 2014-2019 yang lalu, KPU buat aturan baru. Apa aturannya itu? Mantan napi koruptor nggak boleh dicalonkan. Kan nggak ada aturannya, mereka buat aja berdasarkan kepentingan pemilu demokratik. Berdasarkan tujuan dari pemilu itu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Loh, baik dan bersih kok orang mantan koruptor ikut di dalamnya gitu. Meskipun akhirnya ditolak oleh Bawaslu juga gitu. Jadi dulu misalnya Mahkamah Konstitusi, kan Mahkamah Konstitusi itu tugasnya hanya mengadili ataupun memeriksa apakah satu peraturan undang-undang khususnya bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi terkait dengan kasus surat coblos tembus dulu, masih ingat ya 2004, kita milih calon presiden A, tembusnya ke calon presiden D saat itu kan 2004 itu gitu. Saya datang ke Mahkamah Konstitusi. Saya minta fatwa, jadi saya nggak mempersoalkan, dan Mahkamah Konstitusi menjawabnya. Jadi justru peran lembaga-lembaga negara yang seperti ini menjawab kekosongan itu gitu loh. Itu peran mereka gitu. Oke. Saya mungkin bukan catatan, tapi lebih pada aspek apa namanya itu ya, menarik untuk kita renungkan bersama gitu. Kalau kita benar-benar berkomitmen untuk politik kita lebih jujur, ya, demokrasi kita lebih berkualitas, macam-macam. Saya kira segala hal yang berkaitan dengan penegakan untuk kualitas demokrasi yang lebih baik itu tidak mengenal tahapan. Ya, dia sepanjang waktu, sepanjang masa. Ya, nggak bisa dikait-kaitkan tuh misalnya
oh nggak bisa nggak itu gitu. Nah ini kan kawan-kawan Bawaslu ini juga unik juga gitu. Mereka tidak menemukan katanya pelanggaran hukumnya, tetapi menghimbau untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya jadi bingung lagi kan. Itu karena kalau yang tindakan itu dianggap tidak ada, bukan sesuatu yang salah, untuk apa dihimbau untuk tidak dilakukan kan? Nah, karena katanya supaya sama-sama menjaga etika pemilu loh. Mestinya etika itu jauh lebih penting dijaga ketimbang hukum pemilu gitu. Hukum pemilu itu kan turunan dari etika itu. Nah, lebih jelas dong kan, salah satu dasar pembentukan hukum itu adalah etika yang berkembang di tengah masyarakat kan. Nah jadi oleh Bawaslu dianggap tindakan itu tidak etis, tapi saat yang bersamaan mereka mengatakannya boleh dilakukan ya secara hukum gitu. Jadi aneh juga bagi saya itu. Tapi di luar itu Bung Sebastian ya, ini membuat kita jadi, saya kira kepada seluruh masyarakat lah yang benar-benar mau menegakkan demokrasi ini supaya kualitasnya nggak menurun, artinya ancaman pelanggaran pemilu berkualitas dan demokrasinya itu begitu terbuka sekarang ini gitu. Di satu segi karena ketatnya persaingan di antara partai politik, mungkin juga nanti capres-capresnya gitu. Tapi saat yang bersamaan itu tadi pola pendekatan Bawaslu-nya terhadap penegakan jurdilitas pelaksanaan pemilu dan kualitas pemilu itu sangat konvensional gitu. Nah, sementara salah satu yang menjadi titik tekan kita agar dapat dikurangi secara drastis itu adalah politik uang. Tapi praktek politik uang inilah yang dipersempit maknanya oleh Bawaslu gitu ya. Dan oleh karena itu saya khawatir 2024 ini ya tingkat penggunaan uang di dalam pelaksanaan pemilu akan semakin marak gitu. Saat ini misalnya kita baca, saya kira itu rilisnya Kejaksaan Agung ya, Bung Arief ya. Ada sekitar 20 triliun katanya ya, uang negara kita ludes dalam perihal minyak goreng. Itu masih satu item tuh. Gitu. Belum item-item yang lain mungkin gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya begitu mudahnya ya uang negara kita ludes untuk hal yang nggak jelas, yang memiliki implikasi yang sangat besar terhadap keuangan negara gitu. Tetapi saat yang bersamaan kita juga melonggarkan definisi-definisi yang mestinya harus kita cegah dari awal. Dalam rangka itulah Bung Sebastian kita mendatangi Bawaslu. Apa konteksnya? Ya supaya sama-sama sejak dini kita mengingatkan partai-partai politik atau apapun namanya nanti sebagai peserta pemilu betul-betul harus bersih dari perilaku korup gitu. Harus sama-sama menjaga ya. Sama-sama menjaga gitu. Karena apa gitu? Untuk yang terang-terangan begini saja pun kelihatan kita ragu-ragu untuk memberi semacam penjelasan bahwa itu nggak tepat. Kan tidak semua tindakan yang nggak tepat itu harus diberi sanksi. Ya, kan begitu, kan ada tahapannya juga sanksi-sanksi itu. Misalnya cuma teguran biasa, teguran lisan, teguran tertulis, nggak langsung mengatakan Anda bersalah, Anda nggak begitu juga kan gitu. Apalagi kalau kita nanti menghendaki sebuah pemilu di mana dana kampanyenya harus transparan, ya berapa penggunaan partai politik gitu. Pertanyaannya apakah ya kawan-kawan Bawaslu yang sekarang ini mau memeriksa sedetail itu gitu kira-kira.